Uh, Al-hadits tsani, hadis yang kedua, halaman 3, yaitu tentang jangan berputus asa dari rahmat Allah. An Ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-fajirur raji rahmatallahi ta'ala aqrabu ila Allah ta'ala minal 'abidi al-muqniti. Seorang yang pendosa yang mengharapkan rahmat Allah Ta'ala adalah lebih dekat kepadanya daripada seorang ahli ibadah yang putus asa dari rahmatnya. Qala akhbarna, ya, rahmat Allah itu menjamin kebahagiaan seorang hamba. Qala akhbirna an Zaid ibnu Aslama anna Umara anna rajulan kana fil umamil madiyah yajtahidu fil ibadah. Ibnu Mas'ud berkata, aku diberitahu bahwa diriwayatkan dari Zaid bin Aslam dari Umar bahwa ada seorang laki-laki hidup pada zaman dahulu, ia selalu rajin melakukan ibadah, ya. Wa yushaddidu ala nafsihi wa yaqnatun nasu min rahmatillahi ta'ala. Dia membebankan ia selalu rajin melakukan ibadah, ia membebankan dirinya sendiri untuk melakukan ibadah yang tidak hentinya ia lakukan sehingga menyebabkan orang-orang berputus asa dari rahmat Allah. Thumma mata, kemudian ia meninggal dunia. Faqala, ya Tuhanku, dia berkata, ya Rabbi mali indaka, faqala an-naru. Qala Rabbi fa aina ibadati. Ya Tuhanku, apakah yang aku dapatkan di sisimu, tanya si laki-laki. Allah menjawab, neraka. Ya Tuhanku, bagaimana dengan ibadahku, wajtihadi, dan kesungguhanku. Faqala innaka kunta taqnatun nasa min rahmati fid dunya. Ya. Lalu bagaimana kesungguhanku dalam beribadah, tanya si laki-laki. Allah menjawab, kamu telah membuat orang-orang putus asa dari rahmatku di dunia. Ya. Fa ana aqnatuka al-yawma min rahmati. Dan pada hari ini, sekarang aku membuatmu putus asa dari rahmatku. Seorang pendosa yang selamat berkat tauhidnya, ya. Rawa an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah, ya, qarada radhiyallahu anhu, Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, anna rajulan lam ya'malu khairan qattu illa at-tauhid. Bahwasanya ada seorang laki yang tidak pernah melakukan suatu amal kebaikan sama sekali, hanya saja ia memiliki tauhid. Falamma hadarahul mauta, maka ketika datang kematian, ya, qala li ahlihi, ia berwasiat kepada keluarganya, idza ana mittu fa ahraquni bin nari. Dia bilang, ya, ketika aku telah mati nanti, maka bakarlah jasadku bin nari, dengan api, hatta tad'uni, sampai kalian melihatnya telah menjadi abu, ya. Ramada fad'uni ramada ithmun dharuni fil bahri fi yaumi rihin, ya. Setelah menjadi debu, maka tabarkanlah abu jasadku itu ke laut di musim angin, ya. Fafa'alu fa idza huwa fi qabdatillahi ta'ala. Qala Allahu ma hamluka ala ma fa'alta, ya. Setelah ia benar-benar mati, keluarganya pun melakukan apa yang diwasiatkan. Tiba-tiba ia berada dalam kuasa Allah. Qala Allahu ma hamlaka, ya, di sini. Qala Allahu ma hamlaka ala ma fa'alta. Apa yang membuatmu berwasiat seperti apa yang telah kamu wasiatkan, meminta dibakar? Tanya Allah. Qala makhaqatuka, aku melakukannya karena takut kepadamu. Faghfira lahu, kemudian Allah mengampuninya.
biha wa huwa lam ya'mal khairan qattu illa at-tauhid. Karena rasa takutnya kepadanya, padahal ia tidak memiliki amal kebaikan sama sekali kecuali tauhid. Kemudian jenazah yang terasingkan, ya. Wa ala hadha hikayatun anna rajulan mata. Ada sebuah cerita yang berkaitan dengan hadis di atas, bahwasanya ada seorang orang lelaki fasik yang mati ala ahdi Musa, di zaman Nabi Musa alaihi salam. Fakarihan nasu ghaslahu wa dafanuhu lifisqihi, maka orang-orang pada saat itu enggan memandikan dan menguburkan jenazahnya karena kefasikannya. Ya, fa'akhadhu birijlihi, lalu mereka memegang kakinya, wa tarahuhu fil mazbalati, menyeretnya dan membuangnya di tempat kotoran atau tempat sawah. Fa'auhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam, lalu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. Wa qala ya Musa mata rajulun fi mahallati fulanin fil mazbalati, hai Musa, ada seorang laki-laki yang telah mati di kampung ini dan dibuang di tempat kotoran ini. Ya, wa huwa waliyun min awliyai, dan ia adalah seorang dari kekasihku. Ya, walam yaghsiluhu walam yakfinuhu walam yadfinuhu fadhhab anta faghsilhu wa kafanuhu wa shalla alaihi wa dafinuhu. Namun orang enggan untuk mengubur, orang-orang enggan untuk memandikan, mengkafani dan menguburkan. Pergilah, mandikanlah ia, kafanilah ia, salatilah ia, dan kuburkanlah ia. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Faja'a Musa alaihi salamu ila tilkal mahallati. Kemudian Musa datang mendatangi kampung tersebut. Wa sa'alahum 'anil mayyiti, dan bertanya tentang mayat laki-laki itu. Faqalu, mereka menjawab, lahu mata rajulun fi sifati kadza wa kadza wa annahu kana fasiqan mu'alinan. Laki-laki itu telah mati dalam keadaan demikian dan demikian. Ia adalah orang yang fasik, yang terlaknat, mal'unan, mu'linan. Faqala aina makanahu fa inna Allah ta'ala awha ila liajalihi faqala fa'lamuni makanahu. Nabi Musa bertanya, di mana tempat mayatnya? Allah telah memberiku wahyu untuk mengurusnya. Beritahukan aku di mana mayatnya. Fadhahabu, lalu penduduk memberitahu Musa dan mengantarkan Musa ke tempat mayat laki itu berada. Akhirnya Musa pergi ke tempat itu. Falamma ra'ahu Musa alaihi salamu mataran wa hafal mazbalati, sesampainya Musa di tempat yang diberitahukan oleh penduduk, ia pun melihat mayat laki-laki itu terbuang di tempat kotoran. Wa akhbarun nasu an su'i af'alihi, manusia memberitahukan kepada Musa tentang keburukan perbuatan mayat itu semasa hidupnya. Naji Musa rabbahu faqala ilahi amartani. Lalu setelah mereka selesai menjelaskan, Musa bermunajat kepada Allah, ya Allah, engkau memerintahku untuk mengubur. Amartani bidafnihi wassalati alaihi, untuk mengkafankan dan mensalatnya. Wa qaumuhu yashhaduna alaihi syarran, sementara orang-orang dari kaumnya telah memberikan kesaksian keburukan atasnya. Ya, fa anta a'lamu minhum bis-sana'i wat-taqabihi fa auhallahu ta'ala ilaihi ya Musa, sementara engkau adalah zat yang lebih tahu daripada mereka tentang perihal memuji dan merendahkan. Kata Musa, lalu Allah berfirman, ya Musa, hai Musa, sadaqa qaumuhu fima hakwa anhu, benar apa yang telah dikatakan oleh penduduk tentang keburukan perbuatan laki-laki itu. Ya, min su'i af'alihi ghairanahu tashfa'u ila inda wafatihi, tetapi hanya saja lelaki itu meminta syafaat dariku pada waktu kematiannya. Inda wafati bi thalathati asya, dengan 3 hal.
ya, au sa'ala biha minni jami'ul mudhnibina min khalqi la u'tihi fa kaifa la arhamuhu, ya, yang mana andai seluruh pendosa memintaku dengan rayuan tiga hal tersebut, maka aku akan memberikannya. Lantas bagaimana aku tidak bisa memberikan? Aku tidak mengasihi laki-laki itu, ya. Wa qad sa'ala nafsahu wa ana arhamur rahimin, dia telah meminta kepadaku sedangkan aku adalah zat yang maha paling mengasihi. Qala Musa ya Rabbi wa ma thalathatu, Musa bertanya, apa tiga hal tersebut ya Allah? Qala Allah Ta'ala, Allah menjelaskan, lamma danat wafatahu qala ya Rabbi anta ta'lamu minni inni kuntu artakibul ma'asi wa kuntu akrahul ma'siyati. Allah menjelaskan, pertama ketika ajal laki-laki itu telah dekat, ia berkata, ya Allah, engkau adalah lebih mengetahui daripadaku, sesungguhnya aku telah melakukan kemaksiatan dengan keadaan hatiku membenci kemaksiatan itu, ya, fi qalbi, lakin ijtama'a fi thalathati khisalin, ya, tetapi ada tiga hal yang terdapat pada diriku, hatta takabat al-ma'asiyah, sehingga aku berani melakukan kemaksiatan itu, ma'a karahatil ma'asiyah fi qalbi, ya, dengan kondisi hatiku membencinya. Awwaluha hawan nafsi, yang pertama adalah hawan nafsu, warrafiqis su'i, yang kedua adalah teman buruk, wa iblis, yang ketiga iblis laknatullahi alaih, semoga Allah melaknatnya, ya. Wa hadhihi thalathatu al-qatni fil ma'siyati, tiga hal ini telah menjerumuskanku dalam lubang kemaksiatan. Fa innaka ta'lamu minni ma aqwalu faghfirli, ya, sesungguhnya engkau adalah zat yang mengetahui apa yang aku ucapkan, oleh karena itu ampunilah aku. Wathaniyatu qala ya Rabbi innaka ta'lamu bi anni, yang kedua yaitu kedua, ketika ajal laki-laki itu telah dekat, ia berkata, sesungguhnya engkau mengetahui kalau aku telah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, di mana posisiku pada saat itu adalah bersama orang-orang yang fasik, ya. Maqami ma'al fasqati walakin ahabbu suhbatus salihina, tetapi aku aku senang berteman dengan orang-orang yang saleh. Wa zuhduhum wal maqami ma'ahum kana ahabbu ilayya minal fasiqina, ya. Dan aku menyukai kezuhudan mereka, posisiku bersama mereka adalah lebih aku sukai daripada bersama orang-orang yang fasik, gitu, ya. Watsalisatu, yang ketiga, qala ilahi innaka ta'lamu minni anna as-salihina kanu ahabbu ilayya minal fasiqin. Ketika ajal laki-laki itu telah dekat, ia berkata, ya Allah, sesungguhnya engkau tahu daripadaku kalau orang-orang salih adalah lebih aku sukai daripada orang-orang yang fasik. Hatta law istaqbalni rajulani salihun wa talihun, sehingga andai ada dua orang, yang satu adalah orang saleh dan satunya adalah orang buruk, mendatangiku, ya, laqaddamat hajatus salih, aku akan mendahulukan hajat orang yang saleh alat talih, dan mengakhirkan hajat orang yang satunya buruk, ya. Qala fi riwayati Wahab bin Munabbih, dalam riwayat Wahab bin Munabbah, ya. Qala ya Rabbi law afutun wa ghafarta dhunubi. Dikatakan di situ lafaz yang ketiga menurut riwayat Wahab bin Munabbah, ya Allah, andai engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, yafrahu awliya'uka wa anbiya'uka, maka para wali dan para nabimu akan senang, ya. Wa yahzanu syayatin, dan bersedihlah musuhmu dan musuhku yaitu syaitan. Walau 'adzabtani bidzunubi yafrahu asyayatina wa a'wanahu wa yahzanul anbiya wal awliya.
Ya, tetapi apabila engkau menyiksaku, maka setan dan teman-temannya akan senang dan para nabi dan para walimu akan bersedih. Ya. Wa inni a'lamu anna farahal awliya'u ilaika ahabbu min farahis syaitan. Dan aku mengetahui kalau rasa senang para wali kepadamu adalah lebih engkau sukai daripada rasa senang setan dan teman-temannya. Ya. Wa a'wanihi. Faghfirli, oleh sebab itu ampunilah aku ya Allah. Allahumma innaka ta'lamu minni ma aqulu farhamni wa tajawaz anni. Ya. Sesungguhnya engkau mengetahui apa yang aku ucapkan, kasihilah aku dan maafkanlah aku, karena sesungguhnya engkau adalah maha pengampun. Ya. Qala Allah Ta'ala farahamtuhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata atau mengucapkan, aku telah mengasihinya. Ya, wa ghafartu lahu, aku mengampuninya. Wa tajawaztu anhu, dan aku telah memaafkannya. Ya. Fa inni raufur rahim, sesungguhnya aku zat yang pengasih dan penyayang. Ya. Khassatun liman aqra bidzanbi baina yaday. Ya, terutama bagi orang-orang yang mengakui dosanya di hadapanku. Ya. Oleh karena laki-laki itu telah mengakui dosanya. Wa hadza aqra bidzanbi faghafartu lahu, maka aku telah mengampuni dosanya dan memaafkannya. Wa tajawaztu anhu, dan memaafnya. Ya Musa, hai Musa, firman Allah, if'al ma amartuka, lakukan apa yang telah aku perintahkan kepadamu. Fa inni aghfiru bi hurmatihi liman shalla ala janazatihi wa hadara dafanihi. Ya, sesungguhnya aku akan mengampuni orang-orang yang mau mensolati jenazah laki-laki itu dan menghadiri penguburannya dengan perantara kemuliaannya.